Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ning Romawati dari Prodi Fikih PAUD semester 3 dengan NIM 2216202007. Ingin memenuhi tugas Bunda Nuryati MPD, yaitu tentang filsafat. Di sini ada pengertian filsafat dari sisi kebahasaan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Belanda dan Jerman. Dalam bahasa Arab, yaitu filsafah, dalam bahasa Indonesia yaitu filsafat, dan dalam bahasa Belanda dan Jerman yaitu filosofi. Nah, selanjutnya di sini ada filsafat sebagai ilmu. Plato mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Selanjutnya di sini ada filsafat dari sisi benda. Filsafat adalah sekumpulan problem-problem yang langsung dan mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Munculnya filsafat sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia, maka sejarah lahirnya filsafat di mana-mana seperti Yunani, India, Persia, dan lain sebagainya. Karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani. Hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani, ialah rasional. Selanjutnya di sini ada proses berfilsafat melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu logis, yang artinya berpikir dengan menggunakan logika, yaitu melalui 3 tahapan: pemahaman, keputusan, dan argumentasi. Yang kedua yaitu sistematis, yaitu berpikir melalui alur yang sistematik sehingga ditemukan adanya koren atau saling runtut di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain. Yang ketiga yaitu radikal, berpikir sampai kepada akar masalahnya. Yang keempat, universal, berpikir secara umum bukan khusus. Di sini perbedaannya, ilmu berpikir secara khusus, filsafat berpikir secara umum. Yang pertama di sini ada pertentangan antara mitos dan logos. Di kalangan masyarakat Yunani, dikenal adanya mitos sebagai suatu keyakinan lama yang berkembang dengan pesat. Misalnya, mit kosmologi yang melukiskan kejadian alam. Lama-lama, mitos hilang dikalahkan oleh logos, maka logos penyebab pertama lahirnya filsafat. Yang kedua yaitu rasa ingin tahu. Karena mitos hanya bersifat dongeng belaka, maka orang mulai berpikir rasional untuk mencari jawaban-jawaban yang logis, keingintahuan terhadap alam semesta, dan juga keingintahuan terhadap penciptanya. Yang ketiga yaitu rasa kagum. Menurut Plato, filsafat lahir adanya kekaguman manusia tentang dunia dan lingkungannya. Para filsuf atas kekaguman mencoba merumuskan asal mula alam semesta tersebut. Selanjutnya di sini ada problematika filsafat. Secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama ontologi, yaitu mengkaji hakikat segala sesuatu yang ada. Yang kedua yaitu epistemologi. Hakikat pengetahuan muncul 2 pandangan. Yang pertama realisme, yaitu pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Yang kedua idealisme, yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan konsep ideal atau dunia ide-idean. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi terbagi menjadi 6 pandangan. Yang pertama, naturalisme yang menyatakan ukuran baik buruknya ialah sesuai tidaknya perbuatan tersebut sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua yaitu hedonisme yang menyatakan bahwa ukuran baik buruknya ialah sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan bagi manusia. Yang ketiga yaitu vitalisme, yaitu ukuran baik buruknya ditentukan oleh sejauh mana sesuatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Yang keempat yaitu utilitarianisme, yaitu ukuran baik buruk ditentukan oleh tiadanya suatu perbuatan mendatangkan manfaat bagi manusia.
Yang kelima yaitu idealisme, yaitu ukuran baik buruknya ditentukan oleh sesuai tidaknya sesuatu perbuatan dengan konsep ideal atau pikiran manusia. Yang keenam yaitu teologis, yaitu baik buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan ketentuan agama. Berdasarkan uraian problematika tadi, kebenaran itu bersifat relatif tergantung pada latar belakang pendidikan, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Ilmu mencari kebenaran dengan cara menyelidikan sesuai dengan eksistensinya yang berhubungan dengan alam empiris. Dalam menyelidiki ilmu selalu mencari hukum sebab akibat. Sebagai hukum sebab akibat, maka kebenarannya pasti ada. Sedangkan filsafat, karena filsafat selalu berhadapan dengan alam empiris, maka ia komit dengan organon, yaitu logika. Cara kerjanya selalu diawali dengan pertanyaan apa, berpikir logis, sistematis, radikal, dan universal. Dan juga agama menemukan konsep kebenaran bersumber pada wahyu. Kebenarannya bersifat mutlak, absolut sebagai kebenaran tertinggi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.